kepemimpinan Rasulullah dalam perspektif kemodernan dan digitalisasi. Sebenarnya semua zaman itu sama, cuman kondisinya yang berbeda. Mungkin zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang, tapi zaman dulu banyak orang benar, sedikit orang pintar. Kalau zaman sekarang banyak orang pintar, sedikit yang benar. Ya, jadi pertanyaan besar ada apa ini? Kemungkinan besar kita kurang menteladani anak Rasulullah SAW. Kita kembali ke zaman jahiliyah mainnya. Yang kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, karena kita juga berkecimpung di situ, banyaknya human trafficking. Itu pada zaman Rasul itu disebut perbudakan, jual beli manusia. Lahirnya Rasul itu mengubah peradaban dunia. Barat dan Eropa itu belum maju dulu, Islam dulu yang maju. Ilmu kedokteran, ilmu Cina itu di zaman Abbasiyah. Barat Eropa masih dalam zaman-zaman perbudakan, kegelapan. Sebelum ada revolusi Prancis yang terkenal dengan Renaissance dan Humanisme. Itu mereka dalam kegelapan, dalam koridor pengaruh gereja yang kuat. Bahkan Galileo, penemu gravitasi bumi itu dianggap sesat dan dihukum hancur. Tapi Islam maju dengan 1001 malamnya pada masa itu. Bahkan Eropa bangga sekarang ini karena dia maling ilmu dari kita. Jadi yang dalam mangga-mangga Amerika, Eropa dan lain sebagainya itu, dia itu maling ilmu dari kita. Dan bodoh juga kita tidak bisa membela lagi ilmu itu untuk balik ke tangan kita. Kita diserang dengan peperangan, diserang dengan saling diadu domba kita. Supaya apa? Supaya umat Islam tidak maju ke permukaan sekarang ini. Ini yang harus kita pikir itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang nyampe ke bulan jimat negeri kita sudah kasus macam-macam ya. Kenapa ini terjadi? Karena tidak menteladani kepemimpinan Rasulullah SAW. Dulu sebelum Islam datang kita kenal dengan yang namanya zaman jahiliyah. Jahil, bodoh dari segi akhlak, bukan bodoh dari segi otak. Otaknya cerdas-cerdas memalak pada waktu itu, tapi akhlaknya bejat galak. Itu yang disebut dengan bodoh dari segi akhlak. Jahil kalau bahasa Palembang itu cengkeh. Cengkeh atau cengkeh? Oh, tasbok sini punya duduk betul. Laki orang tingginya, ini orang polanya, itu namanya cengkeh. Jahil dari segi akhlak. Kemudian zaman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kuat jajah yang lemah. Kita balik ke zaman itu sekarang. Yang kuat penjajah yang lemah. Paling ayam, gebak-gebuk dipukul babak belur masuk penjara. Koruptor 271 triliun. Bebas-bebas denda 5.000. Padahal pajak bangun negeri itu. Pajak bangun negeri. Apa ini terjadi? Balik lagi ke zaman jahiliyah. Ya, yang kuat menjajah yang lemah, yang berkuasa menjajah rakyat. Kemudian perbudakan di mana-mana, laki-laki menjajah kaum perempuan. Halo? Ibu-ibu? Jasa Rasul besar bersama kita. Kalau Rasul tidak dilahirkan dengan risalah Islam yang dibawanya, dah ada kita di rumah sakit Siti Khadijah, tak kaki kita kumpul di masjid ini. Karena pada zaman itu kaum perempuan di Palembang tak berhaji. Zaman jahiliyah itu satu kafe kures orang anaknya bininya sampai 50-an. Halo, 50-an tuh bininya. Bapak-bapak bini sikok lagi pening. Bini sikok nyanyi cerewet nyanyi tahu ketat tetap basah. Baperan dulu ya. Temak membelakang jahat ya. Hingga di maut kepala, apa sebelum umur bulan tua laubanan bapak itu ya. Kenapa tadi? Mahasiswaku pengananya Ustazah, aku betina dah berontak. Dah baca berontak pada zaman itu bu. Kaum perempuan ditakdirkan dilahirkan hanya untuk melahirkan. Tidak dinikahi, disentak ke baik. Kalau dia nak
naksir sama cewek, diicinginya dari jauh. Yang diicinginya gadis-gadis tinting. Bininya latuh dibuang kenyum. Ya, tidak dinikahi. Untung Ayu Ting Ting hari itu belum lahir. Kalau bangsa lahir, saya tak ketahuan belum Ayu Ting Ting. Maka pada zaman itu kalau lahir anak Lino langsung dikubur gitu-gitu. Lahir anak Lino dikubur gitu-gitu. Sampai saya tidak umur itu nonton anaknya cewek umur 5 tahun dipakai baju lanang oleh bininya. Ketika diajari berkuda berenang, anaknya itu mau pipis, tahu dia itu cewek anaknya, langsung dikubur hidup-hidup ketika beliau masih jahiliyah. Apa sampai wafat beliau nangis terkenang anaknya yang pakai, "Abah, aku ini anakmu." Masih terkenang dia. Itulah rusaknya zaman jahiliyah. Kalau zaman Nabi Musa, lahir anak lanang langsung dibunuh oleh Firaun. Zaman Nabi Musa. Zaman hari karena budak-budak kalau melok cabai-cabian sama terong-terongan, ketemu di flyover cabai-cabian sama terong-terongan, sebulan dapat pantun Bandung Lautan Api pukul melendung berarti lah. Lama nih kejahit dia lagi gitu mainnya. Itulah akibat galak nonton film Korea. Bukan kami yang saja nonton film Korea, siapa mama aku hobinya sampai lupa masak. Nah, gitu. Ya. Inilah dunia sekarang berbalik. Lalu ibu bapak yang dirahmati Allah, di tengah dunia yang porak-poranda ini, ternyata kalau kita baca Quran, Islam rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Jahil itu tidak hanya dianggap kebetulan, begitu dianggap di seluruh dunia itu jahil. Waduh galuh. Dulu di Cina, Ustazah baca dalam buku The Story of the King Ming. Itu ada salah sikok Raja Ming itu bangun istana dengan 1000 kamar. Rajanya sikok, kamarnya 1000. Aku baca untuk apa 1000 kamar itu? Bukunya untuk gondek, untuk selirnya 1000. Menganggap saja 50 ini 1000. Tak terbayang saja kapan raja itu pakai kolom 1000. Bukunya rusak. Jangan dibayangkan. Kamu bayangkan dulu. Maka di tengah dunia yang sedang porak-poranda itu Allah utus Rasulullah dilahirkan dari kandungan Bunda Siti Aminah 21 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini jiwa kepemimpinan dari mulai dia. Kalau bahasa dunia pendidikan itu masa golden age, masa perkembangan otak 50% anak. Jadi begitu lahir dalam keadaan yatim. Pada waktu beliau lahir itu diliputi cahaya Pak rumahnya, seluruh malaikat kumpul bersenandung sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut dalam sebuah hadis, Bunda Siti Hawa itu turun ikut mendampingi, menyupport Siti Aminah untuk melahirkan kekasih Allah. 6 tahun, 6 bulan lahir beliau dalam keadaan yatim karena 6 bulan dalam kandungan. Bapaknya meninggal. 6 tahun dalam asuhan si ibu, meninggal pula ibunya. Jadi yatim dia itu. Ternyata proses hidup ini kalau pengen sukses, intinya ini harus berproses payah-payah dulu. Berpayah-payah dulu. Terima ujian yang Allah anjur. Terima musibah yang Allah anjur. Terima pahit getiknya itu. Kenapa? Untuk sukses di ujungnya. Rasul dalam keadaan yatim piatu, ya asuh kakek beliau Abdul Muthalib. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Muhammad kecil menjadi pribadi yang mandiri. Uji pelepang tidak diem kenangan. Umur 6 tahun mengembala domba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 8 tahun melok pergi perang walaupun sekedar mengumpuli anak panah tugasnya. Itu mencetak jiwa pemimpin. Anak kita sekarang 6 tahun dengan gemar HP, ya. 8 tahun baru-baru nak pergi perang, main game. Kita berhenti lah main game, sudahlah apa main salon terus. Gawe di rumah sakit, main salon, banyak utang di koperasi. Pokoknya nggak boleh ya. Bapak-bapak jangan main salon, ya game.
Raja dah apa? Untung lah, di sini dah kating kepala air. Rumah sakit air. Halo? Dia adalah Mas'ud Abdul Muttalib Rasulullah dididik dengan pribadi yang mandiri. Beliau, ibu-ibu, bapak-bapak tidak diam ke taman, belajar dan belajar. Itu Rasulullah. Maka kakek nenek kita, ibu-ibu kita, orang tua kita zaman dingin, nenek kita nyontoh kakek Rasul, nenek Rasulullah. Tengok permainan kita lagi kecil, menyatu dengan alam dan alam pun menjaga kita. Main ceklek, yeyep, tak rumput, mainan kita lukasti dan kocan, ya, coklat, membuat kita jadi pribadi yang mandiri. Kapan baju pasang di sungai, jalan tumang anjong, berenang kita ya di sungai, di mojang berendam bebek pucat, gaya pucat bebek biru, dah demam kita, kebul sudah. Udah main hari berenang galak di sungai, nak di lompat tingtangnya, dia nak di aman sinian, bayinya ngalir tidak berbobok, banyak kecil situ lah. Ya, iya, anak-anak kita ini, galak. Jangankan dia nak mandi hujan 5 mendung lah demam. Apa lagi dulu dedek sekolah aku demam. Mana nak jadi pemimpin kalau dia sudah punya pribadi yang demam itu dengan demam mana urus kaya. Ya, ini pendidikan itu dari kecil memang minal mahdi lalahdi, dari buaya sampai ke liang kubur. Aku dah galak pakai liang lahat. Sebabnya habis lahat tu ada 4 lawang tinggal. Saya astaga. Ini kubur itu selesai dia. Selesai. Jadi dari buaya sampai ke liang kubur. Jadi berenang itu Pak. Budak-budak kita main hari dan sama. Kurang hebat apa sungai kita tu. Ketika kita berenang melok kalau iwak ulo atau bani dari situ. Ya. Lagi berenang si kuning lewat. Sehat-sehat baik itu kebun. Ini terbalik. Kalau zaman dulu kita di Jawa ditarik oleh rumah kita suruh balik. Mainnya ini budak mendem suruh kita metu. Kita suruh metu dia dah kalah dulu budak itu. Ya. Beda dengan anak-anak kita sekarang. Mungkin beda zamannya dan lain sebagainya, tapi kita harus punya filterisasi ya. Jangan sampai anak-anak kita terjebak kepada digitalisasi yang justru merugikan mulai merusak kornea mata, susunan tulang belakang. Kamu lama duduk, aku sempat ngomong kasar, anak kamu tuh kamu biasa pemain game berjam-jam, mendem di kamar pakai AC yang gerak cuma jempolnya tadi anak itu jadi tukang pijit. Yang sehat jempolnya wae. Gua kadang-kadang itu bukan sayang. Kalau kita menikah anak itu apa untuk dia main game, itu bukan sayang kita itu. Justru menjerumus ke dia. Main hari sudah jadi anak kecil-kecil. Kamu kalau matanya ada yang min 2, ada yang min 3. Ini hati-hati kita. Berarti orang barat itu berhasil dengan kita ya, dengan cara melalui gadget-gadget di tangan kita. Lalu umur 10 tahun kakek Rasul meninggal. Dia diasuh pamannya Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Rasulullah pun menjadi pemuda yang mandiri, jadi belajar berdagang yang sukses. Ikut pamannya keliling berdagang dari mulai Mekah, Syam, yang sampai ke Palestina dan lain sebagainya. Karena Rasulullah mempunyai pribadi yang al-amin, dapat dipercaya. Ya, ada nama lakinya Al-Amin. Ada, dapat dipercaya Amin itu. Kalau Amin Rasul dapat dipercaya. Kalau Amin mai lagi kan aku diri ni. Jadi Al-Amin itu dapat dipercaya, seluruh jazirah Arab itu percaya dengan Rasul. Itulah cikal bakal satu kepemimpinan itu harus ada trust dulu, ada kepercayaan. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin, percayalah dulu, dipercaya banyak dulu. Kalau mengingat kita belum apa-apa, sudahlah, dia tu nak jadi pemimpin paling korupsi. Lebih baik tak usahlah kita nak nyalon apa-apa. Kenapa? Ada rusak juga. Ya.
Rasul itu terkenal di Jazirah dengan gelar Al-Aminnya dapat dipercaya. Berpartner bisnis dengan Siti Khadijah. Kenal dengan Siti Khadijah? Kenal di mana? Jadi kalau ada yang ngomong kaum perempuan tuh mendebel di rumah, gak usah sekolah tinggi kaget masak juga, ya, gak usah nuntut ilmu, gak usah menggaris segala macam, itu pendapat yang salah. Siti Khadijah itu tokoh Quraisy, tokoh wanita Quraisy. Kemudian beliau itu pendapatnya itu dipatuhi oleh kaum Quraisy. 75% tanah wilayah di tanah suci Mekah itu milik Siti Khadijah. 80% perputaran duit di tanah suci Mekah itu milik Siti Khadijah. Kemudian janda beranak satu usia 40 tahun. Berpartner bisnis dengan Rasulullah. Harta kekayaan Siti Khadijah bertambah banyak karena kejujuran Rasulullah. Kata menjauh wetek tresno jalanan soko kulino. Karena sering bertemu pandang, akhirnya ada rasa suka. Biasa, manusia biasa. Manusia pasti ada sifat suka. Cuma bedanya Rasul mendongkrak tradisi jahiliyah. Kalau yang tadinya KPK Quraisy itu mencari gadis-gadis ting-ting, Rasul justru menikahi janda. Selisih usia 15 tahun, 40 tahun beranak satu. Banyak yang naksir sama Siti Khadijah, termasuk Abu Lahab. Makanya Abu Lahab sampai mati benci dengan Siti Khadijah. Uji Abu Lahab dan Hijah. Aslinya ya dia kaca Lahab. Jangan dapat jadi bini yang maaflah kaca, hati terpaut dengan Muhammad bin Abdullah. Berubahlah dan doa Abu Lahab untuk dapat asap kuping. Sejak itu dia benci dengan Rasulullah. Dan Rasul mulai mendongkrak tradisi jahiliyah. Yang tadi kaum perempuan itu saya tak kebaik. Ketika Rasul melamar Siti Khadijah, ditanya dulu galak apa tidak. Karena Siti Khadijah diam, itu tanda suka. Dan dia menerima lamaran Siti Khadijah. Rasul kita tuh ganteng. Menurut salah satu hadis Aksar Pak, katanya Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, tidak keriting, tidak lurus rambutnya. Ya. Alisnya tebal, matanya tajam, bulu matanya panjang, hidungnya kecil, mancung, jambangnya seperti semut yang berbaris. Tak kate di masjid ini. Jauh hamilnya. Jauh sampai bawa aku banding dengan laki aku jauh hamil. Ujian mata laki ke Allah kah jauhnya kalau dari Rasulullah. Dijawab oleh yang kejadian ada, yang penting ada nafasnya. Nggak akhir zaman ya. Dan Rasul itu tidak bisa dijimat dengan kasat mata dari jauh karena dia diliputi cahaya. Allah turunkan 100% cahaya di muka bumi ini, 50 untuk Rasul, 25 Nabi Yusuf, 25 kita berbagi sedunia anak ini. Makanya belang-belang kita sini. Bumi Indonesia ini waktu rapat pembagian cahaya kemarin telah datang. Maka dapat saung matang. Telah datang, itulah dia itu ada kesiangan. Yang kesiangan Afrika. Mari itu datang, mulai tutup awal. Dan macam terpaksa dia bukan pencahaya yang pelecehan-pelecehan ini. Lagi dapat giginya beda jadi. Yang penting dapat cahaya. Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad. Beliau dongkrak dari sejarah serah-serahan untuk Siti Khadijah 40 unta. Ini masih tarik ya, belum kemana-mana kita. 40 unta Pak serah-serahannya. Itu nanti Rasul kita tuh kaya, siapa ngomong Rasul kita miskin. Laki kita 24 nampan bangkainya terus. Aku dia 24 nampan segalanya. Iyo gitu isinya setengah lalu. Kecap setengah, sawah setengah. Lepas yang saya kecil. Temen lumbe-lumbe. Sendal sebelah. Bercariat sebelahnya kemana dia nampak siko. Tapi jadilah, tetapi
Jadi duit cukup belanja lah. Anak nanti aku jadi. Halo. Jadi ada mahal, ada wali, jam kabul. Pertama sekali itu ketika beliau berikan Siti Khadijah dan berlaku sampai hari kiamat tadi. Itu jasa Rasul. Apalagi jasa Rasulullah. Kami kaum perempuan dulu. Biar perempuan ini boleh, karena selama ini dia kena budi terus. Akibat dari kecil belajar ini budi, ini bapak budi, ini kakek. Sampai itu kena budi. Aku nama mama bapak budi datang sampai mainnya. Tapi kalau ayunya Wati ada Iwan, tahu. Budi. Apa jasa Rasul lagi sama kita tadi tentang pernikahan. Yang kedua, yang tadi jumlahnya banyak puluhan dibatasi. Bagi umat atau balang kumas Rasulullah SAW nikahi oleh kamu wanita, siko 2, 3, 4. Setuju? Ada suara setuju? Bapak-bapak setuju? Halo. Ayatnya jangan dipotong sampai situ. Jadi hadis ayat 3 itu ada awalan, ada akhiran. Posisi pakiru itu di tengah. Awalannya tentang pemeliharaan atau anak yatim. Ada 4 anak yatim. Ya, ini ilmu nih, pacak nyawa kalau laki yang macam-macam. 4 anak yatim yang punya harta tak bisa kelola. Jadi sekolah yang bisa. Beliau, itu bedanya zaman dingin sama zaman ini, takut termakan harta anak yatim. Ngadu dia sama Rasul itu pun ayat tadi. Dari awal 4 kilo, baru 4 kilo mata balakum tadi. Ada sambungannya lagi, Pak ini itu malah jadi berbawa hidup. Jadi kan ala ta'ala. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, cukup sikobe, karena itu mendekatkan kepada keadilan. Nah ini jangan dipakai oleh bapak-bapak yang nak berpoligami. Dibuangnya. Awalan dibuang, akhirnya dibuang. Sampai di tengahnya, lemah lewe. Kakek dah salah-salah ngomong ini dek, aku nak nyentuh akhlak, nak nyentuh Nabi. Ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh teladan yang baik. Ayat yang dibaca tadi. Bukan begininya, Pak, akhlaknya. Begininya salah, kamu betul apa itu memfitnah Rasul. Memfitnah Rasul. Rasul selama menikah dengan Siti Khadijah 28 tahun pernikahan, dikawini anak 6 anak. Anak Rasul 7, satunya dari Mariatul Qibtiyah. Siti Khadijah itu tidak pernah dimadu oleh Rasul. Kapan beliau nikah lagi? Setelah Khadijah wafat 2 tahun, dia nikahi janda-janda yang sudah tua karena suaminya syahid di medan perang. Apa tujuan beliau nikah? Yang pertama, biar tidak murtad karena Islam masih sedikit. Yang kedua, biar pas kasih santunan tidak timbul fitnah. Yang ketiga, menjadi dai untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Akan ada tawanan Yahudi beliau nikahi untuk menyebarkan agama Islam di daerah. Mulia tujuan Rasul kita itu. Bapak-bapak mainnya angin. Darate. Ya. Jadi kalau nak poligami jangan sampai ngomong nanya untuk Rasul tidak bisa kamu nyentuhnya. Kalau memang nak nyentuh Rasul 100% harus konsekuen. Nunggu bini mati dulu. Bini mati dulu 2 tahun ya, kalau sabar. Masalahnya 40 lagi nih, tidak ada nyanyi lagi. Lalu sudah 2 tahun udah menggila nenek-nenek yang ada di kota Palembang. Lagi dengan bini. Tidak tahu kena mau dibingkok aja. Nenek-nenek memang makanannya dah banyak. Jom selesai. Akalnya dah ada yang udah main. Maka sejaga mesti diluruskan. Jangan masih basi. Apalagi jasa Rasul untuk kita kaum perempuan. Derajat kita lebih tinggi dari bapak-bapak. Sahabat nanya siapa yang harus kuhormati lebih dahulu. Umuka, abuka. Ibumu, bapakmu. Berapa kali ibunya disebut? Berapa kali bapaknya disebut? Berapa tingkat ibunya? Berapa tingkat bapaknya? Jadi bapaknya 1, ibunya? 3. Belum ngomong biar tak
siapa ngomong? Islam is way of life. Islam itu jalan hidup. Mencari keselamatan harus dengan Islam. Pengen selamat hidup harus dengan Islam. Dan dia solusi terhadap permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. Ya, kenapa ada poligami? Poligami dibolehkan ketika tidak ada jalan yang bisa diselesaikan dalam sebuah rumah tangga. Ada 3 hal yang diperbolehkan berpoligami. Yang pertama, kalau bininya sakit dan tidak bisa melaksanakan fungsinya sebagai istri, misalnya terkelek-kelek, terkolek-kolek, ajak apa-apa, terkelek, terkolek, ya, maka boleh tuh lakinya bini lagi, kasihan dengan suaminya. Yang kedua, kalau istrinya nusyuk, durhaka, kawinnya nak minta duit dia pagi-pagi, balik pagi, anak dah kurus, rumah dah kurus, laki dah kurus, maka lakinya boleh bini lagi. Yang ketiga, menurut dokter Boyke, hubungan suami istri yang sehat itu minimal seminggu 3 kali, maksimal seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Entah ada orang yang hipersen, dia nak tiap hari, tak boleh nengok bininya melala melili setak gitu. Ya. Iya, sebelum orang kawin, anaknya 10 ikut, banyak kan? Nah, daripada kita sago, lain pucat, atau cepung, ya, tersiksa batin, seorang lagi kawin lagi. Kembali tiba je, tempat aku sana, rencengan anaknya. Tapi dia tua 15, dah tahan dia. Kawin dia sama pembantunya, lo nak 15 tu kan? Jangan sago ini, ya. Itu boleh. Jadi kalau ada umum ini banyak, jangan dikantoi. Mungkin kan yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga tadi. Allah ma'alam bisawab. Silakan, itu kehidupan mereka masing-masing. Halo. Terus dari segi nonton ilmu sama bapak-bapak sama ibu-ibu dalam Islam, tolak ulama faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, kalau menuntut ilmunya sama, maka kemampuannya pun sama. Maka mainnya hari ini kok kita banyak jadi direktur rumah sakit wanita, dokter wanita, pilot, wanita. Jasa siapa itu? Jasa Rasulullah yang membolehkan kesetaraan gender dalam hal menuntut ilmu. Segi apapun ini, segala profesi ada kaum wanita, sampai sopir ojek online, tuh cewek. Cuman emansipasi kita ini dibatasi oleh kodrat. Kalau sopir taksi lanang, misalnya dia kepanasan, telanjang dada, udah apa kok? Sopir betina, nah telanjang dada, cengkem kawan, apalagi dede gemetnya oleh tapi ada batasan. Beda kita, emansipasi kalau Eropa abad 20, kita abad 600 itu ya, abad 6 Hijriah. Islam mulai menyamakan derajat perempuan. Kita ini lebih canggih dari mereka. Sebab kita di kalangan sana, ya. Kalau lagu foto di Nara Apple itu nak bagat-bagatan, jangan. Ya. Kita ini duluan. Apalagi yang tak macam cewek gawe itu harus mengalah. Azan adalah kata kita betina tak boleh azan. Karena suara kita tu aurat. Bayang tu kalau cewek boleh azan. Ubah irama azan. Ada penyanyi dangdut di masjid, tak tahu merah di pengurus masjid, azan suara tahu bagus. Ubah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Laki orang masjid bukan sama penyakit dia. Apalagi imam rumah tangga untuk laki gitu, mungkinlah laki kita tidak sanggup. Gajinya lebih besar, kalau lebih kecil dari gaji kita, besar gaji kita berlipat-lipat. Tetap dia imam rumah tangga wali nikah. Acak kita nikah ke anak kita. Lagi dia itu, Pak Ite tolong pindah ke nampung laki aku ni kan semua hidup aku nampung ni. Jadi pindah ke aku kepala keluarga dia orang kota. Tak wajar. Imam solat, walaupun kita
1700 ada orang lanang sikap, orang lanang itima. Ajak kita. Bapak Dewan, aku ini direktur rumah sakit Tiga Jaya. Jadi jaga ke lima bapak belakang. Bisa aturan mainnya, ya, atau aturan mainnya. Makanya karena jasa Rasul kita itu besar sama kaum perempuan, sampai saat ini kaum perempuan bisa menjalani hidup di muka bumi ini sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan komisinya masing-masing. Jasa Rasul. Berikutnya, ibu bapak yang dirahmati Allah, berkaitan dengan kepemimpinan. Di dalam Islam, kepemimpinan itu disebut dengan khilafah. Rasulullah kita, ia pemimpin umat, ia pemimpin negara, ahli strategi dan lain sebagainya. Jadi kalau kaum sekuler itu ngomong bahwa agama tidak boleh campur aduk urusan dunia, salah. Justru urusan dunia ini diatur oleh agama. Ini kepemimpinan Rasul. Jadi ada 4 hal yang harus kita teladani dari kepemimpinan Rasul itu, terutama akhlaknya. Yang pertama, Rasul punya sifat siddiq dalam memimpin umat dalam kehidupan sehari-hari. Karena pemimpin itu tidak hanya memimpin satu kelompok, golongan, organisasi dan lain sebagainya, tapi menjadi pemimpin itu minimal memimpin diri kita deh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu itu adalah pemimpin bagi diri kamu dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita pimpin. Kita ini Bapak Ibu, kalau belum digoda oleh pangkat kedudukan jabatan masih idealisme. Tapi karena itu kita disodor ke pangkat kedudukan jabatan, hilang idealisme. Pertanyaannya, di mana yang jumlah tadi ayat yang dibaca? Mendekatkan kepada Allah tadi. Tapi kadang kita berhadapan dengan duit yang banyak. Kadang Allah tidak gitu aja. Ayat yang dibaca tadi itu renungan bagi kita kalau kita jadi pemimpin. Terada di alam maksudnya yang utama siddiq, benar dan jujur. Maka ketika kita menjadi pemimpin, jujur-jujurlah kita, kami yang benar-benar makan yang hak kita, jangan yang dimakan yang bukan hak kita. Ya, halo. Kita kadang-kadang baru jadi pimpinan ormas, pengengkem-engkem, ya. Baru jadi pimpinan, aku baik, kadang-kadang merasa hebat dan boleh. Ketika kita jadi pimpinan, tidak ada pimpinan kalau tidak ada bawahan. Tidak ada atasan kalau tidak ada bawahan. Atasan sedikit, bawahan banyak. Kalau kita disumpahi oleh bawahan kita, mati gitu. Mati aja. Ya maka kami yang benar-benar baik, yang tidak benar tidak usah kami. Apa visi misi kita di rumah sakit ini misalnya? Visi misi kita, ya apa visi misi kita? Kapan kita sudah tahu, sejahterakan dulu anak buah ini. Sejahterakan dulu yang namanya pegawai-pegawai kita. Jangan kita memberi keuntungan hanya untuk pribadi dan golongan lain. Adik aku jadi ketua pacar lagi nyelip-nyelip ke diri. Ada yang ngawas. Nah penyakitnya Ciko. Kapan ditanya, kamu tidak takut ya diawasi Allah? Allah kalau ngawas dia. Kalau KPK ngawas itu. Aku nanti dengan KPK dengan Allah. Padahal yang kata Bapak Ketua kita tadi, segala sumber penyakit ini berasal dari perut. Termasuk dari mana sumber duit yang kita unjuk ke anak ini kita untuk kita makan. Kalau duit yang haram, makan banyak penyakit. Tapi kalau duit yang halal, insya Allah sehat. Kita tidak sadar di situ. Kan saja saya ngomong di setiap instansi perusahaan, ingat adanya atasan karena ada bawahan. Adanya bawahan karena ada atas. Contohnya baju, kalau kita maki atasan beda maki bawahan. Kalau mau kawan, atau ada bawahan beda maki atasan, nah centong kawan lagi. Artinya harus ada kolaborasi cek yang benar, kinerja yang benar antara bawahan dan atasan. Tidak ada dusta di antara kita. Jangan lagi dapat dana bantuan kemana yang makan yang bocor, yang bawa dari kasih.
Sedangkan yang pegawai tukang langgang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki itu yang bawahan. Harusnya gaji bawahan itu lebih besar dari gaji atas. Harusnya. Untunglah di sini jadi tidak habis kalau pemimpin. Habis tidak bayar pengaku. Tapi memang itu peraturannya sejahterakan dulu. Sama seperti pemimpin presiden, gubernur, wali kota, itu ada yang dipimpin, sejahterakan dulu kepemimpinannya itu, rakyat-rakyatnya. Kita ni dah apa juga pelempar kerok babok kita ni Indonesia. Kau kerok babok tu, ya kacau balau ini. Karena apa? Karena banyak yang hanya mementingkan sekelompok dan golongan. Banyak pegawai yang tak benar. Lain di mulut, lain di hati. Ketika ngomong dengan rakyat biasa, dengan bawahan, idealisme. Di belakang situ dia menjaga yang lain. Al-munafiqun. Ini apa yang dibuat di negeri kita? Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sungguhlah kamu pegawai di rumah sakit. Pertama amal jariah yang banyak. Yang kedua kita nyelamatkan anak manusia yang sedang kesusahan. Maka gawilah dengan ikhlas atau ayat Nabi ikhlas, sabar ngadepi pasien itu. Ada yang cerewet, ada yang setengah cerewet, ada yang tidak cerewet, ada yang gedeg. Ditanya sakit apa? Kesini nak bukan apa? Aja kita nak sibuk ke mama. Kita tanya setengah mati mana butuh pula tak hutang, tambah dia kepala ya. Maka butuh kesabaran. Inna Allah ma'as-sabirin, betul itu. Ikhlas, gawe ke segala sesuatunya dengan ikhlas. Cuman yang ikhlas itu bukan bawahan deh, cuma nak ikhlas juga. Ya, sama-sama ikhlas. Jadi dia bagus. Allah turun ke rahmatnya, rezeki dah akan tentukan. Rezeki dah akan tentukan. Kita sudah punya takaran masing-masing. Ya, makanya semangat dalam bergawe. Ikhlaskan karena Allah, mengharap bantuan hanya kepada Allah. Gawe yang benar-benar. Jangan mentang-mentang butuh pasien cewek, kamu suntik mati, juga salok gitu. Ya tak boleh. Sedih, benar. Yang kedua, Rasul punya sifat tabligh. Tabligh itu tata krama dalam ngomong. Makanya Ustazah minta ya, kita yang ada di rumah sakit Siti Khadijah ngomong dijaga. Selamatan insan pilih lisan. Keselamatan manusia itu karena lisan. Jadi menghadapi pasien ngomongnya teratur, walaupun nak marah tu tapi nadanya rendah, direndakan dan lain sebagainya. Kalau tabligh ini kalau bahasa kerennya public speaking. Rasul bisa menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan kepemimpinannya di kota suci di Madinah. Beliau cara ngomongnya, cara ngomong sudah benar, ngomong bagus, luar biasa. Ada main hari ngomong bagus, tapi gawe tak benar. Tuh, bos itu gawenya benar, ngomongnya bagus. Anak-anak kita ajari tata krama ngomong. Karena mainnya ini karena pengaruh digitalisasi yang luar biasa, anak kita banyak kurang ajar bapak ibu. Zaman dulu kita kalau disegak orang tua kita nangis. Zaman mainnya ini kita nyegah anak-anak balik nyegah. Dari mana nak air nak tahu dia apa nih, urusan budak muda. Kalau ada apa-apa gitu. Dulu kalau kita melotot ya anak, kita melotot di orang tua kita berlari. Mainnya di orang tua melotot di anaknya balik melotot. Apa maknya dia nyebut di aku cak setuju itu. Oh gitu. Zaman dulu kita ada tamu, berlari orang tua ada tamu kita berlari. Mainnya hari kita ada tamu anak kita meloknya kok tu. Singgung lagi dia ngomong dari kita. Kadang-kadang bencinya minta duit pas depan lain tamu. Malu ke orang tua tadi. Tak tu. Dan hari-hari apa ini terjadi? Agak dulu nyalakan anak. Mungkin kita salah mentabligh anak kita dengan pendidikan agama. Bersusah Pak ini hari. Kalau menurut teori John Locke, ya, agak tinggi dikit ya. Anak itu lebih besar pengaruhnya di lingkungan. Kan ada intern, ekstern, formal. Nah, yang paling banyak itu yang ekstern, yang lingkungan, milieu. Lingkungan ini mempengaruhi akhlak anak-anak kita.
Sekarang lingkungan tidak perlu dia nak berkawan di luar, melalui gadget itulah. Ini yang bahayanya media. Maka kalau kita menjadi orang tua sebagai pemimpin rumah tangga, contohlah Rasulullah. Apa kata Rasul? Kullu mauludin yuladu al-fitrah wa abawahu yahwidani yahwid nasirani yahwid bajisan. Anak mah itu lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya itulah anaknya di kedai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mustahil bayangan tongkat itu lurus kalau tongkatnya bengkok, dan mustahil bayangan tongkat itu bengkok kalau tongkatnya lurus. Tablet. Yang ketiga, tablet amanah, bertanggung jawab. Kita yang berada di rumah sakit Islam Siti Khadijah ini bertanggung jawab atas kerja yang kita bagi. Tanggung jawabnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Karena segala-galanya kita ini bakal diminta tanggung jawabnya. Maka bekerjalah sesuai dengan proporsinya dan sesuai dengan porsinya. Berintegritas dalam bekerja. Kenapa? Kaget kita ditanya di akhirat. Baik atasan bawahan sama-sama harus bertanggung jawab. Bawahan bertanggung jawab atas kinerjanya. Atasan juga bertanggung jawab untuk mensejahterakan bawahan. Itu yang penting dalam Islam. Kalau pengen nyentuh Rasul, tapi kalau kita nyentuh kapitalisme dan liberalis, maka itu yang ada, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Lalu gue. Islam tidak pakai model main. Makanya Ustazah tuh punya cita-cita kalau Ustazah jadi presiden. Masalahnya kan dia nyalon gitu. Aku kalau jadi presiden ada dua hal untuk kinerja ini yang harus diubah. Yang pertama, kalau menjadi presiden 100 hari pertama bayar hutang luar negeri habis kan? Nah, jangan nak luar negeri saja bubuan rakyat. Kita seluruh rakyat nanam saham, dari yang paling kecil nanam saham 50.000 sampai yang paling besar miliar. Itu dana dialokasi, kemudian diinvestasikan dan dijalankan. Yang pertambangan, yang emas, nikel, boksit, kan kita ni kaya kayu ada kan? Saudi itu cuma ada minyak kayu, kita ni ada kan? Boksit ni, yang ada nikel, batu bara, emas dan lain sebagainya. Lautan luas, laut asin kita luas, uya banyak, kan? Tapi uya masih impor dari India, kan aneh gitu ya. Masih impor, kalau impor tu dapat dana tu jadi keuntungan dari sini. Ini kita wajibat ke rakyat. Kaget hasilnya dapat keuntungan, maka dibagi 50% pemerintah keuntungannya, 50% rakyat. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jika walaupun tidak pegawai dapat gaji anak-anak kita. Tapi tidak jadi partai, tidak galak Pak Kajak, kerja dalam meninggi kepala saja. Ya, sistem kerja juga mesti berubah. Kenapa terjadi perselingkuhan mainnya ini? Karena sistem kerja kita pergi 6 pagi, balik 6 sore kadang-kadang. Harus saja dagang harus aplusan. Pergi jam 6, balik habis jawab. Yang jawab aplusan lagi. Yang jawab gawe, balik jam 6. Artinya komunikasi dalam rumah tangga, komunikasi dengan anggota keluarga itu terjalin dan terjamin. Akan menghindari yang namanya perselingkuhan. Apa mainnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Nengok bini jalan, nengok anak jalan. Pergi anak tidur, bini tidur, balik anak tidur, bini tidur. Kita makan di meja makan main HP kan? Yang sering bertemu sama siapa? Sama budak ono, budak makan. Iya, manis-manis kalau belum bapak sudah makan belum? Itu yang kata aku beli Kresno jalan sama beli. Lagi 2 hari seminggu bulan aja, ya. Makanya masih amanahnya susah. Amanahnya susah. Apalagi kepada wong yang tidak bertanggung jawab. Kenapa banyak bencana negeri kita? Kenapa negeri kita porak-poranda? Ketika omongan ulama dan kiai tidak didengar, Allah suruh makhluknya lain yang ngomong. Dulu aku sering habis ceramah di Ibu Tafi. Mainnya tidak lagi. Kena kebun mobilnya nggak dibuat ke rumah. Saya ajak ketemu betul.
Ya, maka mahal lah kalau kau tapi mainnya lagi. Sekarang ni Pak naik lalu. Kalau kopi 6-3 kali dalam 20.200 dari 10.000. Aku kalau yang lain naik, tak penting. Kalau kopi itu naik, tak penting aku. Ada kopi sehari 3 kali. Tak yang 6-3 kali itu dia, kira-kira. Ya, inilah wajah Indonesia mainnya. Siapa ngomong Indonesia ini baik? Lagi tidak baik-baik. Lagi tidak baik-baik. Banyak aset kita terjual ke luar negeri. Ya. Ekonomi lagi rusak, pembelian pun menurun main. Saja ada toko di Shopee, ada butik jauh turun, lemah ekonomi sekarang. Cuma ditutupi dengan jet pribadi yang dipakai, ya, dengan menantu yang bawa ketek, ya. Ada aneh baik mainnya lagi. Cuma itulah. Cuma kami ini kalau ngomong panjang lebar, tangkap lagi jadi cukup lagi nih, ada pak polisi pun di sini. Apa belum tenang akunya? Jangan pak dikualat nangkep saya. Yang kami omong berlibat lagi. Maka dari itu amanahlah dalam bekerja sehari-hari, baik sebagai ibu, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai pimpinan yang ada di rumah sakit Siti Khadijah. Kalau kita amanah, kalau insya Allah kita dapat perlukaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir itu patona cerdas. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, peradaban dunia ini tidak mungkin diubah kalau tidak dengan ilmu pengetahuan. Yang bisa mengubah peradaban dunia ini hanya dengan ilmu pengetahuan. Karena Rasul kita memimpin umat ini dengan penuh kecerdasan. Baik itu dia dari segi apapun kehidupan, peperangan, dia selalu punya strategi yang mumpuni, strategi yang memang betul-betul bagus. Kita umatnya juga mesti cerdas. Mana caranya kita mencerdaskan diri kita? Kalau nak sekolah lagi, khususnya ilmu agama dah kata sekolah yang nak ilmu, dah kadar luar sana, ya. Maka cara mencerdaskan diri kita salah satunya ikuti majelis. Terutama ilmu agama, ikuti majelis taklim. Karena tidak semua kita di lulusan pesantren, tidak semua kita lulusan madrasah. Ilmu agama itu bukan ngaji solat, banyak. Ya fikihnya, ya ibadah syariahnya, ya tauhid, ilmu kalamnya, tasawuf, akidah akhlaknya, agenya dan lain sebagainya. Maka belajar minimal untuk pakaian kita sehari-hari. Halo. Mainnya lagi banyak yang sungkan dari belajar ngaji. Contohnya belajar ngaji banyak sungkan. Kalau nyanyi apa? Makanya ustazah itu sendiri mainnya lagi. Ibu-ibu ustazah tanya, apal surah Al-Ikhlas dah? Dah apal ustazah? Kulhu? Apal? Al-Qansar? Dah apal? Inataina? Apal? Tidak tahu judul. Tapi kalau lagu tahu kan? Ya salah nyanyi kita salah. Ya, saya pernah ngomong bahwa ilmu itu cerdas. Kalau ada orang trek-trekan, ada orang balapan, orang lewat langsung jadi lagu. Rem tangan, sekuat tenaga. Ibu-ibu, tangan saja tak tahu. Kita kan pertanyaan mulu, ada tak di Quran kate saja tabarok? Aduh. Apa bukan tak boleh nyanyi itulah cuma ngaji itu dulu ke kami itu kayak ditanya dia mulai. Sambil menggawe lagi waktu luang ngaji itu penting. Yang tak baca ngaji ikut belajar tajwid bagus, belajar muatal bagus, baru belajar tafsir. Ini dah baru ikut satu belajar tafsir, ini namun baca sama-sama kan kok. Halo? Tapi kalau nyanyi pintar kan? Disegak laki dia nyanyi. Kau suami tak berkuasa. Dia laki dia sekutu mawar laki lamar balik kemana. Terjemah lakinya selingkuh. Cantik memang aku. Lakinya semangat. Bila Israel datang memanggil. Laki cepat mati laki. 3 hari lakinya mati nyanyi lagi. Kamu sudah tiada terasa.
rasanya kesepian. Tetangga hajatan banyak kuda datang nyanyi lagi. Kuda yang mana, kuda yang mana yang mencari, kuda yang putih di dalam kandang. Kuda mana yang aku cari, kuda yang putih hidupnya mapan. Anaknya lewat langsung nyimak, ya sana. Itulah gitu. Kalau jangan bikin yang pinter ngaji banyak jula-julaan malah. Ini nyari orang pinter ngaji susah, nyari orang pinter nyanyi banyak. Lagi bapak-bapak, bagi tanggal muda, wis kalau hajatan pada nyanyi lagu wajib bapak-bapak, janda atau duda, apa nih, gadis atau janda. Betul-betul buat ibunya Tuhan. Kau masih gadis, aku sudah kau sel. Apa suara itu dari banyak, uji mai bininya kumis kering. Kan hati ibu itu hati ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita hantarkan salawat kepada beliau. Karena kita kaget butuh syafaat dari beliau. Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Sombonglah kita kalau kita tidak mau bersalawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita salawat sama-sama. Sallallahu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Ya, baiklah itu yang bisa sampai kepada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah sejauh manapun. Kita jumpa lagi pada dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih. Aku ni kau dah jawab astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajiah Ubi Kasum yang telah menyampaikan ilmunya dengan penuh hikmah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya, marilah kita sampai ke penghujung acara hari ini. Sebelum menutup acara, kita akan membacakan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berdoa, marilah kita mengawali doa kita membacakan surat Al-Fatihah khusus untuk Bapak Mas Haji Hadim yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kesembuhan baik sehat jasmani maupun rohani. Fatihah khusus ila jasad Bapak Mas Haji Hadim. Hirobil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم أنت الشافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة محمد اللهم اجبر أمة محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل